warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Novitasari dari Prodi HKI IAIN Kediri akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah dan Umayyah. Bani Abbasiyah dan Umayyah di bidang politik, Bani Abbasiyah dan Umayyah di bidang intelektual. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan itu, Muawiyah segera mengajukan usul kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dinasti Umayyah selalu dibedakan menjadi dua. Pertama, dinasti Umayyah yang dirintis dan didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad, sekitar 90 tahun, dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah kepada sistem mamlakat. Kedua, dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul al-Malik, kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi 3 kekuatan politik yang dominan di kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali, akibat posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tahun 400 Hijriah, 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Di masa pra-Islam, sebagai suku Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hashim selalu bersaing untuk menduduki kursi pimpinan. Bani Umayyah lebih berperan dalam bidang pemerintahan dan perdagangan. Dengan demikian, mereka lebih banyak menguasai bidang perekonomian dibanding Bani Hashim. Sementara Bani Hashim adalah orang-orang yang berekonomi sederhana. Akan tetapi, kebanggaan Bani Hashim adalah bahwa Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari keturunan mereka, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Di dalam sejarah peradaban Islam, Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama yang mengubah sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi mufakat kepada pemerintah monarki absolut. Dinasti Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 90 tahun, yakni dari 661 Masehi atau 14 Hijriah sampai dengan 750 Masehi. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 14 orang khalifah yang pernah memerintah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, 41 sampai 60 Hijriah. Kebijakannya mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kerajaan turun-menurun, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, mendirikan departemen pencatatan, mendirikan pelayanan pos, memisahkan urusan keuangan dan urusan pemerintah dengan mengangkat seseorang pejabat khusus yang diberi gelar Sabihul Kharaj, mendirikan kantor cap. Muawiyah wafat pada 60 Hijriah di Damaskus karena sakit setelah ia menjadi khalifah kurang lebih selama 19 tahun. Dengan telah diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, maka tampuk kepemimpinan diserahkan kepadanya. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawiyah, dan ia menggantikan tampuk kepemimpinan sepeninggal ayahnya. Namun, ia hanya memegang jabatan khalifah hanya dalam beberapa bulan. Marwah bin Hakam. Marwah bin Hakam pada masa Utsman bin Affan, seorang pemegang stempel khalifah pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan.
Ia adalah gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Al-Walid bin Yazid. 12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik. 13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. 14. Marwan bin Muhammad. Kejayaan dan keberhasilan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklarifikasi, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu wilayah kekuasaan dan perpolitikan dan perkembangan keilmuan. Di antaranya, 1. Ekspansi, perluasan wilayah atau daerah kekuasaan secara besar-besaran. 2. Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. 3. Mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. 4. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. 5. Abdul Malik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu, dia mencetak tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintah dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. 7. Dia juga membangun jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung, pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. 8. Pada aspek politik, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru memenuhi tuntunan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. 9. Perkembangan keilmuan pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kota Makkah dan Madinah menjadi tempat berkembangnya musik, lagu, dan puisi. 10. Seni dan budaya. Pada masa Bani Umayyah ini berkembang seni arsitektur terutama setelah ditaklukkannya Spanyol oleh Torik bin Ziyad. Setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir dengan berikut beberapa faktor yang dominan dalam fase kemunduran atau kehancuran dinasti Bani Umayyah, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab, Mawali. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja bakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Pada abad ke-7, terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan Ibnu Muhammad yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syriah, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah.
Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang politik. Pada masa Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tampuk kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama 132 Hijriah sampai 232 Hijriah disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 334 Hijriah sampai 444 Hijriah, masa kekuasaan dinasti Buai atau pengaruh Persia kedua. 447 Hijriah merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Periode kelima 590 Hijriah sampai 565 Hijriah merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Ini perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Di samping itu, ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbas yang tidak terdapat dari Bani Umayyah. Antara lain, 1. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintah Bani Abbas menjadi lebih jauh dari pengaruh Arab Islam. 2. Penyelenggaraan negara. Pada masa Bani Abbas, ada jabatan wazir yang membawai kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. 3. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya, belum ada tentara khusus yang profesional. Kondisi Bani Abbasiyah dalam bidang intelektual. Lembaga pendidikan yang sudah mulai berkembang. Pada awal kebangkitan Islam, ketika itu lembaga pendidikan terdiri dari 2 tingkat. 1. Maktab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa. Tingkat pendalaman di mana para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademik. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas. Kemajuan tersebut ditentukan oleh 2 hal, yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Abbas, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara
efektif, dan bernilai guna. 2. Gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada masa ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantek. Fase kedua berlangsung mulai masa Khilafah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat, kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemah semakin meluas.